Iya 600. Halo guys, welcome back to Versus Things. Kali ini kita akan bahas apa? Warkop versus coffee shop. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena ini benar-benar berbanding terbalik guys. Kenapa tuh? Ya banyak perbandingannya tentang warkop sama coffee shop. Orang lebih suka warkop sama coffee shop, komen di bawah teman-teman. Dan kita akan membahas. Iya, maksudnya kan udah jelas beda nih. Iya. Berbanding terbalik nih. Iya. Ya udah, kalau udah jelas begini, kenapa masih dibahas perbedaannya gitu? Karena banyak yang menarik tentang poin-poin ini. Oke. Iya. Ya, maksudnya gini loh. Kedua ini kayak kantor keduanya. Kayak, lu bosen di kantor. Iya. Mau nyari suasana ngerjain gitu kan. Ya udah, lu either ke ya WFC gitu, ke cafe, coffee shop, atau lu bisa juga ke warkop gitu kan. Benar. Dalam ngerjain yang lain juga lu bisa nongkrong juga atau bersosialisasi di warkop atau coffee shop juga kan. Jadi ini entah lu mending ngirit tapi lu butuh AC atau tempatnya atau apa gitu, atau mau gaya tapi dompet tipis. Iya, jadi kayak ini nih pertanyaannya nih. Apakah selisih harga 10 kali lipat atau berapa kali lipat itu beneran untuk kualitas kopi, atau cuma nyewa kursi dari dan colokan gitu kan? Ya. Jadi, oke, coba kita bahas tentang identitasnya dulu nih. Jadi warkop itu tempat apa itu? Warkop tuh warung kopi. Dan sekarang warung kopi bukan cuma yang biasa ya? Iya, ada yang kayak contohnya Warpolim, Warpam. Nah, jadi warkop itu bukan kayak yang Anda bayangkan simple itu doang. Nah, ada yang 24 jam, ada yang free wifi. Iya, ada yang ada colokannya juga gitu. Jadi bukan sekedar cuman warkop biasa doang, udah lebih menipis. Benar. Nih jarak antara warkop dengan sama coffee shop. Dan sekarang warkop itu ada yang smoking room guys, yang ada AC-nya. Indoor smoking. Ya. Jadi kayak terus apa bedanya gitu kan? Warkop sama coffee shop. Makanya ini kita bahas gitu ya. Nah, jadi itu tadi, walaupun secara konsep warkop itu adalah warung kopi, tapi sekarang ini ada yang kayak sama persis dengan coffee shop. Iya. Tapi tetap di situ ada mahasiswa juga, ada karyawan kantor, ada apa juga. Semua itu duduk di situ dan nggak ada batas minimal spendnya. Mau beli es teh manis satu lu udah bisa nongkrong di situ. Iya. Jadi kalau misalnya coffee shop, dia itu lifestyle. Ada filter harga. Jadi didesain untuk produktivitas atau estetika. Benar. Gitu ya. Jadi buat konten-konten ya. Bisa. Jadi kayak orang datang itu biar bisa untuk menyendiri dengan laptopnya, bukan untuk ngobrol dengan orang di meja sebelah. Jadi ini tergantung dengan coffee shopnya juga sih. Tetapi emang sih secara rata-rata coffee shop itu masih lebih estetik dan lebih eksklusif gitu ya. Lifestyle lah ya. Iya. Jadi emang harganya sama rasanya gimana perbedaannya? Apakah worth it perbedaan harga dan rasa ini? Jadi sebenarnya itu gimana untuk sains kopinya gitu ya? Kalau untuk kopinya jelas coffee shop. Itu kalau untuk kopinya. Emang gimana? Apa bedanya coffee shop sama warkop dalam kopinya? Kalau di warkop kan ya udah kapal api gitu, good day. Oh, jadi sachet instan gitu ya? Sasetan. Kalau di coffee shop kan dia pakai beans dong. Pakai beans kayak beneran di roasting gitu. Ini rambutnya pink gitu ya? Enggak dong. Beda. Kan di roasting. Tapi bukan rambut pink. Masa biji kopi rambut pink? Oh iya. Selanjutnya. Jadi misalnya nih, coffee shop itu pakai mesin roasting gitu kan? Stop it, get some help. Sementara kalau warkop itu nuang dari termos. Benar. Gitu ya. Jadi kayak, ya terlihat lah ada perbedaan di sini untuk kopinya gitu ya. Nah, apakah itu worth it untuk perbedaannya? Jadi misalnya nih di Warpam, harga kopi yang instan itu berapaan? 5.000. 5.000. 5.000. Bukan. 10.000 apa? 5.000. 5.000 kopi apa itu? Kopi kapal api ABC. Yang pakai es Good Day 8.000. Good Day 8.000. Good Day Freeze, Good Day Cappuccino. Oke, coffee shop apa?
Toko kopi manusia, for Toko kopi example. manusia, ya. Toko kopi manusia di situ orang-orang pada nongkrong juga dan itu juga agak affordable gitu. Jadi lebih dikit nih bedanya, Kak. Dia itu di harga sekitar 20 ribuan tuh kan. 20 ribuan. Jadi sekitar 4 kali lipat. Ya bisa 2 lah. kali lipat bisa lah. 5 kali enggak lah. Iyalah. Kan 5 ribu tadi. Yang es apa yang hot? Yang es. Yang es 8.000, 10.000. Ya udah 2 sampai 3 kali lipat lah kalau Ya. gitu ya. Perbedaan harga 2 sampai 3 kali lipat. Untuk itu gimana? Worth it nggak? Worth it. Jadi kalau dari segi rasa dan keworth-it-annya ya nggak apa-apa dengan coffee shop gitu ya. Nggak apa-apa. Masih lebih menang coffee shop dari lu ya. Kalau dari gua, Oke. Kalau situasi, keadaan, vibes-nya gitu gimana? kalau keadaan vibe situasi sih ya tentang coffee shop. Ya, coba situasi apa dulu ini? Iya, tergantung Lu lagi situasional. ngapain gitu? Kalau lagi nongkrong, terus tanggal akhir bulan, dompet tipis, ya mendingan warkop. Itu worth it kan warkop. Kalau misalnya kita mau butuh privasi dan UFC, itu di coffee shop. Misalnya lu ngerjain tugas gitu kan, Iya. WebC gitu, ya kalau misalnya masih worth it gitu ya coffee shop aja. Kalau misalnya lebih nyaman juga dengan ada AC, wifi-nya stabil, ada colokan, dan kalau misalnya di warkop itu karena dia lebih inklusif, lebih rame secara overall gitu, konsentrasi lu itu bisa terganggu gitu untuk ngerjain tugas atau kerjaan Karena gitu ya. karena untuk di warkop itu buat deep talk ya, sama nongkrong buat sama teman-teman lah ya. Iya. Jadi kayak lebih ke bersosialisasinya lebih tinggi di situ, walaupun coffee shop juga bersosialisasi Benar. gitu ya. Karena mungkin dia lebih terbuka gitu tempatnya, lebih rame rasanya, kayak lebih ya susah untuk fokus lah Iya. gitu kan. Tapi kalau lu self reward setelah gajian gimana? Lu nggak gajian? Nggak gajian gue, Nggak kerja ya? nggak kerja gue. Salah berarti. Ya ping. Ya kalau misalnya begitu, lu gimana? Self reward setelah gajian, lu mau digaji nggak? Mau. Ya untuk self reward gue kalau untuk gajian ya, setelah gajian ya gue mendingan coffee shop. Maksudnya Coffee bukan mendingan guys, karena ini self reward gue aja, bukan mendingan. Disclaimer dulu. Setelah gajian ya coffee shop gitu, nongkrong. Lapar tengah malam. Kalau lapar tengah malam ya jelas warkop. Warkop pasti ada makanan dan enak-enak sekarang makan makanan. Oke. Coba ini kita setelah begitu coba kita simulasikan biayanya ya. Ya. Misalnya warkop nih 5.000 kali 30 hari 150.000. Ya, coffee shop. Misalnya nih 25.000 kali 30 Ya. 750 gitu. Ini kalau full ya, kayak full warkop sama full coffee shop selama sebulan. Jadi itu ada selisih sekitar di 100, berapa tadi? 150 750 dikurang 150. selisih 500. Selisih 500 600. Berapa selisihnya? Itu matematika, kayak 750 dikurang 150 berapa? Ya 600. Oh, 600. 5,5. Ya 600. Ya udah, dengan selisih 600.000 itu, kalau menurut lu worth it gitu untuk memilih warkop? Ya. Warkop. Katanya tadi coffee shop worth it aja dengan berharga segitu. Iya, tapi kalau misalnya untuk kita hitung-hitungan dengan matematika, ya lebih worth it-an warkop. Oh, kalau jadi tadi nggak mikir pakai matematika ya yang di awal? otak. Yang gua tanya. Otak. Pakai otak tadi, nggak pakai Otak. matematika. Berarti di otaknya nggak ada matematika. Oke. Maksudnya Final verdict-nya gimana nih? final verdict-nya untuk harga. Untuk harga jelas menang warkop. Nah, Kalau lu? Warkop. Ya, fasilitas Coffee shop. coffee shop. Kenyamanan. Satu. Kenyamanan. Coffee shop. 21. Kalau sosial, warkop. Sosial apa? Anxiety. Distancing. Ya, warkop. 22. Ya, jadi
dengan kesimpulan ini kalau misalnya begitu ya 50-50 aja. Benar. Awal bulan ya di coffee shop, akhir bulan ya di warkop. Warkop. Ya. Dan untuk menurut kalian lebih worth it mana guys? Jangan lupa komen, Baik. subscribe. Ya, coba kasih tahu idenya untuk kedepannya kita cat rambut dia warna apa dan juga Dah cabut guys.